Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Begitu itu terbang, ada ledakan teriakan di sekitar. Sejumlah besar bidak setan domba bentrok dari segala arah. Jelas, Zhu Hengyu secara keliru dianggap sebagai musuh asing yang menyerang, jika tidak, ia tidak akan begitu energi. Namun segera, suara jeritan renyah meneriakkan semua prajurit. Di dalam Demon Ship Hall, sesosok cantik bersiul dan melompat keluar. Ada sosok halus di voli di antara voli, sesosok berputar datang ke arah wajah, langsung ke lengan Zhu Hengyu. Melihat wanita di lengan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Tanpa bicara omong kosong, Zhu Hengyu mengepakkan sayap iblis dan terbang ke aula setan domba. Wanita cantik ini tidak lain adalah Sun Meiren. Di dalam aula domba sihir, di bawah permintaan Zhu Hengyu, Sun Meiren dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi setelah retret Zhu Hengyu. Sekarang, 3 tahun telah berlalu sejak Zhu Hengyu ditutup. Awalnya, Zhu Hengyu tidak berniat mundur begitu lama. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, saat retret ini, bisa jadi hanya 2 atau 3 hari dan sebanyak 2 atau 3 bulan, dan Anda pasti bisa keluar. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi 3 tahun. Di bawah deskripsi Sun Meiren, Zhu Hengyu mungkin memahami serangkaian perubahan yang telah terjadi di klan Moyang dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun pertama retret Zhu Hengyu, tidak ada yang terjadi pada setan domba. Di altar kutukan, tak seorang pun akhirnya terinspirasi. Pembukaan altar kutukan memiliki batasan yang sangat besar. Ada harga yang harus dibayar. Jika altar dendam ini bisa dibuka sesuka hati, tidakkah mungkin untuk mengutuk dan membunuh target semaunya selama sekelompok biksu-biksu berkumpul? Mezbah kutukan, karena itu disebut mezbah, harus dikorbankan. Pada dasarnya, orang-orang domba iblis yang berpartisipasi dalam pembukaan altar, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan kutukan, akan membayar harga yang sangat besar dan menyakitkan. Jika Anda ingin membuka altar, Anda membutuhkan energi jiwa yang besar. Oleh karena itu, di antara orang-orang domba iblis yang berpartisipasi dalam pembukaan altar, 1/10 dari jiwa orang akan digunakan sebagai pengorbanan. Adapun siapa yang akan berkorban, tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang tahu kriteria apa yang digunakan altar untuk memilih pengorbanan. Singkatnya, selama Anda berpartisipasi dalam pembukaan altar, ada kemungkinan 1/10 bahwa itu akan menjadi pengorbanan. Dan begitu itu menjadi pengorbanan, itu secara alami terganggu. Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu menunjukkan bahwa mezbah kutukan dapat digunakan, tetapi di dalam 3000 pulau keluarga domba iblis, tidak ada yang benar-benar membuka mezbah kutukan. Probabilitas 1/10, meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi siapa yang tahu apakah keberuntungannya cukup baik, akankah ia dipilih sebagai korban. Armada balap setan Beihai mungkin ketakutan oleh Zhu Hengyu. Selama 1 tahun penuh kesunyian, tidak ada perang. Tentu saja, Angkatan Laut Iblis tidak menganggur, mereka berbalik dan membuka kembali perairan Pulau Sueyang. Menghadapi dua sisi Angkatan Laut Iblis, Fang Fang dan Su Ziyun, benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya. Hanya bisa meninggalkan wilayah Laut Pulau Domba Darah dan kembali ke klan Domba Iblis. Setelah membuka kembali rute di perairan Pulau Sueyang, armada Laut Utara tidak tersentak. 30 kekuatan klan Iblis mulai terus mengangkut jarahan yang dikumpulkan sebelumnya ke klan Iblis. Harus katakan, dalam pertempuran ini, 30 kekuatan besar klan Iblis telah menghasilkan banyak uang. Butuh 1 tahun penuh untuk mengirim, tetapi hanya kurang dari 1/10 dari kekayaan. Tapi segera, 30 kekuatan klan iblis pulih. Mengapa kita harus mengirimnya kembali? Semua orang dialokasikan secara merata tanah yang ditabrak. Selama kekayaan masing-masing diangkut ke pulau mereka sendiri. Tidak perlu sama sekali, dan ribuan mil jauhnya, begitu banyak kekayaan diangkut kembali ke ras iblis. Setelah keputusan dibuat, 30 pasukan armada Beihai dari balap iblis menghentikan transportasi dengan tegas. Pada tahun kedua mundurnya Zhu Hengyu, armada iblis Beihai sekali lagi meningkatkan jumlah kapal perang menjadi 3.000. 3.000 kapal lapis baja pertempuran ini disediakan oleh 30 pasukan dari klan iblis. Rata-rata, hanya 1 armada yang tak terkalahkan yang bisa dikerahkan. Meskipun tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang diinvestasikan sangat mengesankan, keuntungannya terlalu besar untuk dibayangkan. Setelah membuat 3.000 kapal perang, Angkatan Laut Iblis kembali ke garis depan dan menginvasi wilayah laut klan Iblis lagi. Menghadapi invasi pasukan Iblis, lebih dari 1.000 kapal perang di bawah Zhu Hengyu dengan berani menyambut mereka dan melancarkan pertempuran sengit dengan mereka. Sayang sekali bahwa Angkatan Laut Hengyu hanya memiliki 1.000 kapal perang. 1.000 hingga 3.000, paling banyak, hanya memperlambat laju invasi klan Iblis, tetapi itu tidak bisa benar-benar menghentikan kemajuan klan Iblis.
Selama setahun penuh, suku Moyang telah tenggelam di lebih dari 100 pulau dan hampir 4.000 pulau. Orang-orang dari klan setan domba menderita banyak korban. Melihat bahwa pasukan iblis muncul di atas laut di luar pelabuhan, orang-orang dari domba iblis yang jatuh di pulau itu akhirnya tahu bahwa mereka takut. Menghadapi kejahatan yang sengit dan sengit, angkatan laut iblis itu terbunuh ketika mereka melihatnya. Karena marah, orang-orang dari klan domba iblis yang akan binasa akhirnya berkumpul di depan altar kutukan. Semua orang percaya bahwa seseorang harus membayar harga yang pantas. Situasi saat ini adalah, di satu sisi, Zhu Hengyu mengatakan bahwa ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan domba iblis. Itu adalah lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis yang diam-diam menipu dan mengipasi orang-orang untuk menghentikan operasi penyelamatan Zhu Hengyu. Di sisi lain, lebih dari 300 ahli sihir, serta lebih dari 300 raja iblis, mengatakan bahwa Zhu Hengyu adalah pembohong besar. Dia hanya seorang penyihir kecil yang baru saja bertambah dan berakar dangkal yang tidak mampu menyelamatkan klan domba iblis. Jelas pasti ada seseorang yang berbohong di antara keduanya. Siapa yang berbohong, saluran normal tidak dapat diverifikasi. Hanya cukup banyak orang yang tidak takut mati yang dapat dengan sukses mendeteksi altar kutukan. Di bawah kesalahan, orang-orang baik yang telah dianiaya akan aman dan tidak terluka. Mereka yang dipenuhi dengan dosa dan hantu-hantu yang bersembunyi pasti akan dibakar selamanya oleh api jiwa di bawah kutukan, dan menjadi tengkorak setengah mati yang mati, setengah hidup, setengah mati. Itu normal untuk berubah. Tidak banyak orang mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam pembukaan altar kutukan. Namun, pasukan klan iblis telah mencapai pintu. Dari 1 jam hingga 3 jam, semua orang di pulau itu akan dibantai. Daripada digunakan sebagai bahan, membantai dengan sengaja. Lebih baik menyeret domba hitam ke dalam air sebelum mati. Hari ini, mereka tidak ingin hidup lagi. Tetapi mereka tidak dapat hidup, dan mereka tidak dapat membuat mereka yang membuat mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu. Untuk pergi ke neraka, maka semua orang pergi bersama. Altar kutukan diluncurkan karena kebencian yang sangat besar. Menghadapi gelombang senjata yang ganas, iblis angkatan laut akan segera dibantai. Kekesalan orang-orang dari suku Moyang telah mencapai batasnya. Setelah 1 tahun penuh, pada kenyataannya, sebagian besar orang dari suku Moyang telah memahaminya. Orang yang berbohong jelas bukan Zhu Hengyu. Kalau tidak, mengapa angkatan laut iblis berhenti menyerang pada tahun lalu? Jika bukan karena serangan berat Zhu Hengyu pada armada Beihai dari Demon Rache. Nah, selama 1 tahun penuh, Beihai armada klan iblis seharusnya benar-benar memusnahkan klan iblis. Zhu Hengyu sekarang adalah penguasa suatu negara iblis Hengyu. Begitu kutukan membunuh Zhu Hengyu, implikasinya terlalu besar. Ini juga merupakan kejahatan membunuh master sihir dan raja iblis lainnya bahkan jika pihak lain mati, dan keterlibatannya tidak akan terlalu besar. Setelah Zhu Hengyu meninggal itu benar-benar selesai. Hanya ada 1 orang di Zhu Hengyu, tetapi ada lebih dari 3.300 orang berdiri di depannya. Secara acak memilih master sihir untuk mengutuk, Anda dapat memverifikasi siapa yang berbaring di kedua sisi. Selain itu, untuk mengutuk pesulap, jumlah orang yang diperlukan dan harga yang dibayarkan adalah yang terkecil. Jika Anda ingin mengutuk dan membunuh Raja Iblis, jumlah orang dan harga yang harus Anda bayar terlalu besar. Seperti kata pepatah lama, kesemek harus dipilih dengan lembut. Karena kutukan membunuh iblis, Anda bisa tahu siapa yang berbaring di kedua sisi. Menurut siapa yang akan bodoh, pilih metode deteksi yang lebih sulit. Jelas, sebelum mereka akan disembelih, orang-orang dari klan Moyang akhirnya lupa tentang hidup dan mati dan membuka mezbah kutukan. Dan target yang dipilih secara alami adalah seorang pesulap. Akibatnya, di bawah kebencian, setan yang ganteng itu dibakar menjadi tengkorak penuh kebencian oleh api jiwa di tempat itu. Setelah itu, tengkorak menyalakan, ditarik oleh kekuatan altar menyalakan, menerobos ruang dan muncul di altar menyalakan. Ketika semua orang dari klan domba iblis melihat kerangka membakar api hijau yang menyedihkan di sekitar mereka, mereka terbang keluar dari ruang dimensi dan mendarat di altar kutukan. Semua orang menjadi gila. Fakta telah membuktikan bahwa orang yang berbohong bukanlah Zhu Hengyu. Orang-orang inilah yang melarikan diri tanpa berkelahi, diam-diam mengipasi dan menyihir, yang membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak rasional. Jika itu bukan karena fandom mereka, semua orang tidak akan begitu gila bahkan jika mereka menanyai Zhu Hengyu. Sekarang pikirkanlah, bahkan jika Anda tahu bahwa Zhu Hengyu Jiu Cheng adalah pembohong besar, maka Anda tidak dapat mengusirnya. Sisa Zhu Hengyu, setidaknya ada sinar kehidupan. Sekarang lebih baik, Zhu Hengyu diusir, dan garis kehidupan pertama mereka benar-benar hilang. Awalnya, mereka bisa terus hidup. Tapi sekarang, pasukan iblis telah memasuki kota dan akan segera dibunuh. Dalam kemarahan yang ekstrim, semua orang kehilangan akal. Jika memungkinkan, mereka ingin terus membuka mezbah kutukan dan mengutuk semua jenderal dan penasihat di bawah guru sihir. Sangat disayangkan bahwa altar hanya bisa mengutuk dan membunuh 1 target. Begitu kutukan membunuh target, altar itu sama sekali tidak berguna. Karena itu, tidak peduli betapa marahnya mereka, tidak ada cara.
Apa yang menyebabkan semua ini hari ini adalah, tentu saja, faktor-faktor lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja sihir. Namun, semua orang itu sendiri harus memikul setengah dari tanggung jawab, terlepas dari benar dan salah, terlepas dari hitam dan putih. Meskipun orang-orang dari klan iblis marah dan marah, pada kenyataannya, itu tidak lain adalah kesalahan. Setelah mengutuk setan yang ganteng, selanjutnya, pasukan klan iblis mengerumuni, dan semua orang dari klan iblis dibantai. Bagi pasukan klan iblis, orang-orang domba iblis sebenarnya adalah sejenis makanan. Bagi klan iblis, ini tidak kejam. Setelah memenggal semua orang domba iblis, semua pion klan iblis tidak bisa menahan senyum. Setelah banyak mangsa diburu, mereka tidak takut kehabisan daging untuk waktu yang lama. Tubuh semua orang dari klan iblis dibagi dan diangkut dalam batch, dan dengan jutaan, bahkan puluhan juta orang dari klan iblis dibantai. Keluhan yang naik dari langit tidak menargetkan bidak klan iblis itu. Mereka bermusuhan satu sama lain, tidak peduli siapa yang membunuh siapa. Tapi itu adalah praktik tercela dari setan yang ganteng dan iblis yang membiarkan semua umat domba iblis mati. Lari saja sendiri. Akhirnya, seseorang maju untuk menyelamatkan mereka. Tetapi orang-orang itu sebenarnya membingungkan dan diam-diam mengipasi semua orang, mereka harus memaksa semua orang mati. Pepatah lama itu baik, orang-orang melakukannya, langit sedang menonton. Karena mereka telah melakukan hal tercela seperti itu, maka mereka harus menanggung hukuman yang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kekal. Dalam kemarahan, keluhan ribuan orang dari klan iblis, seperti ngengat membenturkan api, bergegas menuju tengkorak terkutuk. Di bawah keluhan langit, kerangka terkutuk itu penuh dengan api. Api hantu hijau yang menyengat menyulut setiap tulang di seluruh tubuh. Di bawah kekuatan dendam, jiwa-jiwa dari para tampan ajaib itu tidak mati. Bahkan mereka punya kenangan. Setelah diubah menjadi tengkorak abadi kebencian, mereka telah berubah menjadi keberadaan abadi dengan cara tertentu. Namun, keabadian seperti itu tidak akan pernah membuat iri orang lain. Itu semua karena, walaupun mereka hidup, mereka menderita api hantu sepanjang waktu. Perasaan itu hampir 10.000 kali lebih menyakitkan daripada panci. Apalagi rasa sakit ini tidak akan pernah berhenti. Selamanya dan selamanya, mereka semua menanggung rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya. Terutama setelah pembantaian orang-orang dari klan Moyang, kebencian setinggi langit datang di seluruh. Ini membuat hantu itu menembak tubuh tengkorak yang menyalakan itu semakin dan semakin intens. Semakin kuat semangat hantu, semakin sulit dan tersiksa jiwa tengkorak itu. Orang-orang, setelah semua, mereka harus membayar harga yang pantas. Seiring berjalannya waktu, bahkan jika ada lebih dari 1.000 kapal perang dari armada Hengyu yang melawan, mereka tidak bisa menghentikan kemajuan Angkatan Laut Iblis. Pada tahun kedua retret Zhu Hengyu, sepanjang tahun, klan Iblis telah memenangkan pertempuran berturut-turut dan telah berhasil merebut lebih dari 10 pulau dan hampir 4.000 pulau. Melihat klan iblis tersapu jauh, seluruh klan domba iblis pasti akan binasa dalam waktu singkat. Tiba-tiba, di ibu kota dari 3.000 pulau dari suku domba iblis, sejumlah besar orang dari suku Sear Setan segera berkumpul. Apa yang terjadi di pulau yang tenggelam tidak dapat menyembunyikan orang. Secara khusus, keberadaan para jenderal di atas hanya membutuhkan perahu datar atau sepotong kayu, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat dengan aman menyeberangi laut dan melarikan diri ke pulau-pulau lain. Hanya setan di bawah ini yang akan terperangkap di pulau itu dan dibantai dengan brutal. Para jenderal yang melarikan diri yang tersebar dengan cepat menyebar semua yang terjadi di pulau-pulau yang hancur. Hari ini, semua orang yakin, lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, adalah biang keladinya. Mereka melarikan diri tanpa bertarung sendirian, tidak lagi demikian. Tetapi yang membuat orang tak tertahankan adalah bahwa mereka telah menemukan cara untuk hidup, tetapi mereka tidak akan membiarkan semua orang hidup. Sebagai gantinya, dia secara pribadi mendorong ratusan juta orang klan domba iblis ke neraka. Karena semua orang ditakdirkan untuk masuk neraka, tidak mungkin bagi mereka untuk lolos dari hukuman. Oleh karena itu, di Pulau Sanyanghui dari suku Moyang, orang-orang yang marah dari suku Moyang membuka altar kutukan. Sepanjang tahun, hampir 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis hampir terbunuh oleh kutukan. Setelah pulau-pulau konferensi, altar kutukan dibuka satu demi satu. Lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, sangat ketakutan sehingga mereka kentut. Mereka tidak takut mati, yang paling mereka takuti adalah untuk tidak bertahan hidup, tidak mati. Begitu mereka menjadi tengkorak menyalahkan, semuanya tidak akan berubah. Dari segi kekuatan itu bahkan akan meningkat. Namun, mereka akan dibakar oleh api hantu selamanya. Rasanya seperti melompat ke dalam wajan. Menderita sampai batasnya, tetapi tidak akan mati. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk menakuti keberanian semua orang. Banyak penyihir, serta iblis, telah menemukan berbagai alasan dan alasan. Ada yang mengatakan bahwa mereka juga adalah korban dan tertipu. Ada yang mengatakan bahwa Raja Iblis mengancam semua orang, walaupun mereka tidak mau, mereka tidak bisa menolak.
Yang lain mengatakan bahwa mereka juga ditipu, dan apa yang mereka lakukan adalah untuk semua orang. Sayang sekali, bagaimana orang-orang klan iblis di bawah amarah dengan mudah mendengarkan tuduhan mereka. Begitulah orang-orang, setelah kehilangan kredit, Anda tidak akan pernah menemukannya lagi. Selain itu, bertele-tele tidak bisa diandalkan. Jika mereka benar-benar tidak bersalah, maka altar kutukan ini tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Dalam hal ini, mengapa mereka menangis begitu sedih, mengemis? Jelas, orang-orang ini hanya berpikir mereka bodoh dan berpikir mereka curang. Tidak cukup untuk menipu sekali, tetapi juga untuk menipu kedua kalinya, ketiga kalinya. Sekarang, tidak ada yang akan mempercayai mereka lagi. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mesbah kutukan harus dibuka. Sebaliknya, bukannya mati di tangan klan iblis, itu berakhir di mayat. Lebih baik menggunakannya sebagai persembahan, buka mesbah kutukan, dan ekspor iblis untuk Anda sendiri. Dalam setahun, lebih dari 300 Raja Iblis, dan lebih dari 3.000 Tuan Iblis, hampir mati di bawah kutukan. Semua jenderal dan bidak mereka mengambil alih. Pertama-tama, mereka semua naik dan turun, semuanya dibantai, ayam dan anjing dalam arti absolut tidak tinggal. Properti iblis dan iblis juga direnggut dan dikirim ke Pulau Muyang untuk digunakan Zhu Hengyu. Sebenarnya, itu bukan keadilan mereka, atau kemurahan hati mereka. Mereka harus melakukan ini. Fakta telah membuktikan bahwa lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 Raja Iblis telah mengkhianati seluruh klan domba iblis. Bahkan, itu sudah mengkhianati ras setan. Meskipun dunia ini besar, tidak ada tempat bagi mereka. Belum lagi hal lain, cabang iblis yang ada di dalamnya, tidak lagi menerimanya. Siapa yang berani tinggal dengan sekelompok orang yang tercela seperti itu? Mereka dapat mendorong seluruh klan setan domba ke neraka hari ini untuk keuntungan pribadi mereka. Jadi besok, demi kepentingan diri mereka sendiri, mereka tentu tidak keberatan mengirim cabang iblis lain ke neraka. Bahkan ras mereka dilahirkan dengan begitu kejam dan tidak bermoral, apalagi alien ini. Dapat dikatakan bahwa setelah tindakan iblis tampan dan iblis terbuka, lebih dari 3.000 master sihir, serta lebih dari 300 Raja Iblis, serta kerabat dan anggota keluarga mereka, sudah menjarah. Untuk menyelamatkan nyawa, dan juga untuk melindungi kerabat dan bahkan kehidupan generasi masa depan. Mereka harus berdiri dan menunjukkan sikap mereka. Mereka harus melakukan sesuatu untuk menarik garis di antara satu sama lain. Kalau tidak, cepat atau lambat, mereka akan diperlakukan sebagai teman, dan mereka akan dimusnahkan. Itu konyol. Untuk bertahan hidup, lebih dari 3.000 penguasa iblis, dan lebih dari 300 Raja Iblis, semua kerabat mereka dan anak-anak serta cucu mereka dipindahkan. Tetapi tidak ada yang bisa memikirkan mereka ketika mereka memindahkan kerabat dan anak-anak mereka, mereka juga menyatukan semua orang. Di bawah pembantaian, lebih dari 3.000 master sihir, serta lebih dari 300 Raja Iblis, langsung memotong putra dan cucu mereka dan memotong warisan mereka. Bahkan kerabat jauh yang masih dalam klan domba iblis telah menarik garis dengan mereka dan tidak mengenali hubungan satu sama lain. Untuk pemerkosaan ras semacam ini, tidak ada yang mau mencari dunia. Tidak ada yang mau memiliki hubungan dengan mereka. Tentu saja, tidak semua master sihir dan Raja Iblis dibunuh oleh altar kutukan. Banyak penjaga iblis Mingze, serta iblis, tidak ikut serta dalam insiden ini. Karena itu, bahkan jika seseorang mengutuk mereka, mereka tidak dapat mengutuk mereka. Di antara mereka, yang paling representatif adalah Lu Zimei. Semuanya, seluruh proses, dari awal hingga akhir, Lu Zimei tidak berpartisipasi. Bahkan, dia mengambil inisiatif untuk mencoba menghentikan semua orang melakukannya. Sangat disayangkan bahwa dengan disintegrasi pasukan iblis domba, Lu Zimei juga kehilangan kekuatan dan statusnya secara instan. Semua orang suka mendengarkan apa yang mereka katakan, dan Anda dapat mendengarkannya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak perlu mendengarkannya. Bagaimanapun, Lu Zimei tidak punya cara untuk mengambilnya. Karena itu, selain memiliki hubungan yang baik dengan Lu Zimei, beberapa Raja Iblis yang membuat kemajuan bersama dengan Lu Zimei. Selain lebih dari 300 Master Iblis di bawah komando Raja Iblis ini. Semua Master Sihir dan Raja Iblis meninggal di bawah kutukan. 3.000 kerangka terkutuk dilahirkan di atas 3.000 altar terkutuk. 300 dari mereka adalah tengkorak terkutuk dari alam Kaisar Iblis. 2.700 patung lainnya, semuanya adalah School of Demon King Realm. Setelah kutukan itu menewaskan 3.000 master sihir dan Raja Iblis, 3.000 altar kutukan jatuh ke tanah dan menghilang. Dalam hal ini, seluruh bangunan tinggi klan domba iblis pada dasarnya diambil. Selain tim kecil dengan Lu Zimei sebagai inti, seluruh tingkat senior klan domba iblis dapat dikatakan dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Harus dikatakan bahwa kendali Lu Zimei terhadap hati orang benar-benar berlebihan. Setelah menahan insiden ini, tidak ada tentara Lu Zimei dan rekan satu timnya yang meninggalkannya. Semua orang percaya pada pilihan Lu Zimei. Semua orang percaya bahwa Lu Zimei tidak terlibat dalam konspirasi.
Fakta membuktikan bahwa kepercayaan semua orang pada Lu Zimei benar. Adapun mengatakan melarikan diri tanpa berkelahi, semua orang bisa mengerti. Meskipun mereka harus menanggung keburukan, semua orang tahu bahwa mereka pergi meninggalkan api untuk klan iblis. Untuk membuktikan bahwa ia bukan hidup serakah dan mati. Ketika klan iblis menyerbu lagi, Lu Zimei kembali ke kerajaan domba suci sendirian. Meskipun, Lu Zimei bukan lagi raja iblis dari pasukan domba iblis, atau ratu dari kerajaan domba suci. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kerajaan domba suci dibangun oleh Lu Zimei. Di sini, identitas dan status Lu Zimei, dan kekuatan di tangannya, tidak akan pernah berubah karena hal-hal lain. Identifikasi kerajaan domba suci dengan Lu Zimei berasal dari sumsum tulang. Apapun, tidak ingin mengguncang citra Lu Zimei dalam pikiran semua orang. Dan ternyata ketika klan domba iblis akan mati, Lu Zimei meletakkan segalanya dan kembali untuk hidup dan mati bersama orang-orang dari kerajaan domba suci. Faktanya, dari awal hingga akhir, Lu Zimei bermigrasi ke pengrajin papan atas dan talenta muda berbakat. Di antara mereka, meskipun tidak ada kekurangan anak-anak dari keluarga Lu. Tapi Lu Zimei sangat terbuka. Yang disebut, Juxian tidak menghindari kerabat. Selama Anda memiliki bakat yang cukup, dan keterampilan yang cukup, Anda dapat memperoleh kuota migrasi. Tidak akan ditolak karena orang itu bukan kerabat Lu Zimei. Dia juga tidak akan menolak karena orang itu adalah kerabat Lu Zimei. Kriteria pemilihan untuk kuota migrasi ada di sana. Setelah standar, Anda dapat bermigrasi. Mereka yang tidak dapat lulus standar harus tetap. Jika ada yang meragukan salah satu kuota, mereka dapat melakukannya. Jika ternyata seseorang lebih berbakat, lebih potensial, dan lebih mampu daripada mereka, lalu gantikan dia. Jika tidak, Anda hanya dapat melakukan ini. Bagaimanapun, orang-orang yang bermigrasi adalah kayu bakar yang tersisa untuk domba iblis. Apa yang dilakukan Lu Zimei adalah untuk seluruh perlombaan domba iblis, bukan dirinya sendiri. Selama itu bagus untuk setan domba, dia akan melakukannya. Bahkan jika dia harus menjaga kerabatnya, dia tidak akan pernah menghindarinya. Mereka yang mampu, mereka yang biasa-biasa saja, ini adalah cara dominasi Lu Zimei. Meskipun jumlah anak-anak Lujia yang bermigrasi kali ini cukup besar, pada kenyataannya, anak-anak Lujia yang bermigrasi dengan pasukan besar hanya menyumbang 3/3 dari total populasi Lujia. Dari 1000 anak-anak keluarga Lu, hanya 3 yang mendapatkan kuota relokasi. Pada saat yang sama, jumlah anak-anak dari keluarga Lu hanya menyumbang 7% dari total tempat yang direlokasi. Meskipun rasio ini agak lebih tinggi. Tapi tidak mungkin, sejarah keluarga-keluarga Lu, anak-anak keluarga Lu yang luar biasa, memang ada lebih banyak. Selain itu, Lu Zimei menetap setelah migrasi orang-orang. Ketika iblis domba akan menghadapi bencana kepunahan, dia mengemudi kembali sendirian. Dan, sumpah ajaib dibuat di depan umum. Lu Zimei akan hidup berdampingan dan mati bersama kerajaan domba suci. Di depan ratusan juta orang di kerajaan domba suci, Lu Zimei dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Sebelum membunuh Lu Zimei, pasukan iblis ingin melukai orang-orang dari kerajaan domba suci. Untuk menyakiti orang-orang dari kerajaan domba suci, pasukan iblis harus melewati tubuh Lu Zimei-nya. Setelah sumpah ditetapkan, itu tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, hasilnya pasti akan lebih menyakitkan daripada mati. Sumpah ajaib tidak bisa berdiri dengan ringan. Kalau tidak, begitu sumpah sihir dilanggar, iblis ki di dalam tubuh secara spontan akan menyala. Keuntungan sihir mengamuk akan terbakar selama 3 hari dan malam sebelum padam. Untuk para biarawan iblis, mereka lebih memilih untuk mati daripada tidak menaati sumpah mereka sendiri. Kembalinya Lu Zimei, dan sumpah sihir di depan umum, segera memenangkan kepercayaan dan dukungan dari semua orang di kerajaan domba suci. Kemudian, Lu Zimei berkumpul kembali, mengambil alih banyak pabrik yang dibangun kembali oleh Zhu Hengyu, dan mulai memproduksi semua jenis persenjataan. Lu Zimei juga mencoba yang terbaik untuk memilih talenta muda dari orang-orang dari kerajaan domba suci dan membentuk pasukannya sendiri. Meskipun Lu Zimei tidak bisa membangun angkatan laut, formasi tentara sudah pasti akrab. Semua senjata dan baju besi pada awalnya dibuat oleh kerajaan domba suci. Karena dapat diproduksi, tentu saja akan digunakan. Belum lagi, bagaimana Lu Zimei kembali ke kerajaan domba suci, bagaimana mengembangkan dengan segenap kekuatannya, dan membentuk pasukan. Sisi lain, di dalam aula Demon Sword Sect, Zhu Hengyu terus mendengarkan laporan Sun Meiren. Karena Zhu Hengyu ditutup, klan iblis pertama kali menyerah pada bendera selama 1 tahun penuh. Kemudian pada musim semi tahun berikutnya, invasi domba iblis diluncurkan lagi. Meskipun 1000 kapal perang dari armada Hengyu telah melawan, tetapi 3000 hingga 1000, di bawah perbedaan kekuatan, mereka tidak dapat menolak. Setelah setahun penuh, armada Hengyu mundur beberapa ribu mil berturut-turut dan kehilangan hampir 4000 pulau. Awalnya, klan iblis dapat sepenuhnya menghapus klan iblis secara langsung. Tetapi pada saat ini, 36 kapal perang emas hitam akhirnya diperbaiki dan kembali ke medan perang lagi.
Ketika 36 kapal perang hitam emas memasuki medan perang, keseimbangan perang mulai condong ke kerajaan Hengyu. Setelah paruh kedua tahun ini, 6 bulan penuh pertempuran. Kapal perang emas hitam Lien Chan berhasil mengalahkan berturut-turut, dan menangkap lebih dari 2.000 kapal perang iblis. Kemudian, 36 kapal perang emas hitam lagi harus mundur dari medan perang karena kerusakan parah. Dengan demikian melewatkan kesempatan untuk mengejar kemenangan dan memperluas kemenangan. Lain kali saya kembali, saya khawatir akan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Dengan pasukan iblis yang diusir untuk kedua kalinya. Kali ini, semua orang dari klan Mo yang jelas menyadari bahwa Zhu Hengyu memang memiliki modal untuk bertarung melawan klan iblis. Meskipun semua orang tidak mengerti. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa melalui pertempuran ini, kapal perang monster di bawah komando kerajaan Hengyu telah mencapai lebih dari 3.000. Selain itu, perlu disebutkan, sejumlah besar galangan kapal yang didirikan oleh kerajaan Hengyu dan industri berat iblis es Pulau Xingyu tidak membangun kapal perang baru. Dalam keadaan pertempuran, semua galangan kapal tidak punya waktu untuk membangun kapal perang baru. Hanya memperbaiki kapal perang yang rusak karena perang telah memukul kepala dengan kaki yang sibuk. Bahkan markas industri berat sihir es belum membangun kapal perang emas hitam baru. Dalam 3 tahun terakhir, memperbaiki 36 kapal perang emas hitam menghabiskan waktu mereka. Tentu saja, dalam 3 tahun ini, galangan kapal itu tidak hanya memperbaiki kapal perang. Bagian-bagian penting dari kapal perang lapis baja diperkuat. Baju besi yang tergantung di luar kapal perang juga diganti dengan baju besi paduan berwarna-warni. Lebih tipis, lebih ringan dan lebih keras. Jangan lihat ini, itu telah menggantikan lapisan baju besi. Tetapi karena beratnya berkurang sekitar sepertiga. Karena itu, kecepatan kapal perang juga meningkat sepertiga. Pada saat yang sama, kekuatan pertahanan kapal perang juga telah sangat meningkat karena penggantian baju besi yang lebih kuat dan komponen penahan beban yang lebih maju. Oleh karena itu, meskipun hanya kapal perang ras iblis yang diperbaiki, kinerja kapal perang setelah perbaikan digandakan. Performa keseluruhannya bahkan lebih baik daripada kapal perang yang dibangun oleh tentara klan Moyang. Perbedaan antara keduanya adalah setidaknya 3 generasi, yang merupakan jarak 300 tahun. Meskipun klan iblis diusir untuk kedua kalinya, untuk klan iblis, apa yang mereka tidak takut adalah kerusakan besar. Satu-satunya kekhawatiran klan iblis adalah apakah manfaat yang diperoleh cukup. Di bawah seluruh tahun pertempuran ini, armada Beihai dari klan iblis benar-benar menduduki hampir 4.000 pulau. Terus terang, pada tahun lalu, iblis telah kehilangan hampir 4.000 kapal perang. Dan panen mereka sebenarnya hampir 4.000 pulau. Apalagi pulau-pulau ini semuanya adalah pulau besar dengan radius beberapa ribu mil. Dengan kapal perang untuk pulau besar, siapa yang tidak ingin melakukan perdagangan seperti itu? Tidak peduli seberapa tinggi nilai kapal perang itu tidak lebih dari benda mati. Kapal perang itu sendiri tidak dapat menghasilkan keuntungan. Setelah sebuah pulau ditempati, itu benar-benar berbeda. Segera, kapal pengangkut klan iblis akan berhijrah dalam skala besar. Dengan cara ini, setiap pulau dapat terus memberikan kekayaan yang stabil bagi mereka. Jadi, apalagi kapal perang, ganti ke pulau. Bahkan jika 10 kapal diganti, itu pasti menguntungkan. Karena itu, tahun ketiga retret Zhu Hengyu. Meskipun klan iblis menghentikan laju invasi lagi, mereka tidak takut, mereka juga tidak bermaksud menghentikan laju ajakan. Tetapi sampai sekarang, tidak ada banyak kapal perang di 30 pasukan armada Laut Utara. Jumlah kapal perang di kerajaan Hengyu juga meningkat. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan cepat, jika Anda tidak hati-hati, Anda dapat memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, dan angin musim semi berhembus lagi. Untuk menghancurkan dimensi Prace sesegera mungkin, untuk menstabilkan kemenangan di tangan. Setelah beberapa konsultasi, 30 kekuatan utama klan iblis memutuskan untuk memperkenalkan lebih banyak konsorsium dan pasukan untuk bekerja bersama untuk berusaha sepenuhnya meratakan seluruh klan iblis dalam 10 tahun ke depan. Tahun ketiga retret Zhu Hengyu. Kekuatan sukses klan setan telah bergabung dengan armada Laut Utara. Menurut aturan lama, setiap pasukan yang bergabung harus menyediakan armada pertempuran yang tak terkalahkan. Sekarang, 3 tahun telah berlalu. Karena kurangnya informasi dan kecerdasan, klan domba iblis tidak bisa tahu berapa banyak kekuatan klan iblis telah bergabung dalam pertempuran. Apa yang bisa diketahui sekarang, bisa diamati. Di wilayah laut klan iblis, lebih dari 10.000 kapal perang telah berkumpul. Selain itu, dengan berlalunya waktu, masih ada sejumlah besar kapal perang, yang terus mengalir. Semua orang dari klan iblis tahu. Klan iblis telah kehilangan semua kesabaran mereka, dan ingin membuat perbedaan. Puluhan ribu kapal lapis baja berjejer pertempuran berbaris, dan situasi perang telah sangat parah. Jika tidak ada mukjizat, matinya balap domba setan dapat mulai menghitung mundur. Meskipun, di masa lalu, 3.000 kapal perang dari klan iblis masih dapat mendukung ribuan kapal perang dari klan iblis. Perbedaan antara 10.000 kapal perang klan iblis dan 3.000 kapal perang klan iblis adalah 3 kali. Tapi sekarang tidak tahan lagi.
Itu karena ketika jumlah kapal perang mencapai tingkat tertentu, perubahan kualitatif akan terjadi karena perubahan kuantitatif. Setelah jumlah kapal perang melebihi 10.000, itu sudah menjadi armada yang runtuh. Fitur terbesar dari armada yang runtuh bukan hanya sejumlah besar kapal perang. Dimungkinkan untuk membuka setidaknya 100 medan perang pada saat yang sama. Di atas setiap medan perang, ada armada yang tak terkalahkan dan ratusan kapal perang. Jika Anda ingin bertarung, armada Hengyu juga harus membagi pasukan. Selain itu, mereka harus disinkronkan dan dibagi menjadi 100 tim. Jika 3.000 kapal perang tersebar di 100 medan perang, hanya ada 30 kapal perang per medan perang. 30 hingga 100 ini terlalu sulit. Dalam pertempuran yang sebenarnya, itu akan terus dibagi lagi. Armada tak terkalahkan yang terdiri dari 100 kapal perang juga dapat dibagi menjadi 10 tim dengan 10 kapal perang per tim. Di armada Hengyu, hanya 3 kapal perang yang dapat dipisahkan. Bagaimana kemenangan dapat dicapai dalam situasi 10 lawan 3? Zhu Hengyu sekarang hanya raja dari kerajaan Hengyu. Lagi pula, elit dan bakatnya terbatas. Di sisi lain, monster sama sekali berbeda. Mereka memiliki seluruh klan iblis untuk memberi mereka bakat. Ketika medan perang disempurnakan menjadi 10 menjadi 3, klan iblis masih bisa menjamin bahwa setiap 10 kapal perang dapat dipasangkan dengan master sihir dan 10 jenderal sihir. Armada Hengyu, bagaimanapun, bahkan tidak bisa menjamin seorang jenderal sihir. 3.000 kapal perang membutuhkan 30 juta tentara. Total populasi kerajaan Hengyu hanya 30 juta. Belum lagi Mo Xuai, bahkan tidak akan ada banyak dari mereka. Ini hanya kesenjangan antara para jenderal. Ketika berbicara tentang bidak, jaraknya bahkan lebih besar. Rata-rata prajurit dari Angkatan Laut Iblis adalah sekitar 50 pertempuran rata-rata. Di sisi lain, rata-rata prajurit kerajaan Hengyu hanya sekitar 30. Kesenjangan 20 bagian cukup untuk membentuk naksir. Satu-satunya keuntungan dari Demon Ship adalah Demon Warship yang telah diubah. Dalam hal kecepatan dan pertahanan, mereka jauh lebih unggul dari kapal perang iblis. Selain itu, tidak ada keuntungan sama sekali. Sekelompok pion angkatan laut dengan lebih dari 30 segmen tubuh ingin mengalahkan lebih dari 50 segmen musuh dengan 3 kali lebih banyak musuh. Ini hanyalah sebuah fantasi. Menghadapi kisah Sun Meiren, alis Zhu Hengyu semakin kencang. Untuk waktu yang lama, Sun Meiren akhirnya berbicara tentang perkembangan kerajaan Hengyu dan situasi yang dihadapi dalam 3 tahun terakhir. Semua seutuhnya. Selama 3 tahun, klan iblis mengumpulkan puluhan ribu kapal perang dan menguasai kepulauan iblis. Mencoba menyapu seluruh klan domba iblis dalam satu gerakan. Selain itu, 10.000 kapal perang bukan batasnya. Setiap hari, ada sejumlah besar kapal perang yang terus datang. Zhu Hengyu berkata, kalau begitu bagaimana kita berurusan dengan kerajaan Hengyu, kita tidak akan melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin itu tidak dilakukan, sebenarnya, kita telah bekerja keras untuk mengatasinya. Sun Meiren berjalan ke dinding di sebelahnya dan menunjuk ke bagan yang tergantung di dinding, menjelaskan dengan sabar. Pada tahun lalu, tidak ada perang antara ras iblis dan kerajaan Hengyu. Kedua belah pihak melakukan persiapan sebelum perang. Untuk mengatasi perang pamungkas yang akan datang, klan iblis dengan gila mengumpulkan tentara dan terus bergerak maju. Kerajaan Hengyu tidak menganggur. Selama setahun terakhir, 3.000 legiun kerajaan Hengyu telah tumbuh sepenuhnya setelah 3 tahun pertempuran. Setiap legiun memiliki kapal perangnya sendiri. Meskipun kapal perang yang mereka miliki ditangkap dari klan iblis, mereka kemudian dikirim ke galangan kapal utama untuk mengganti baja paduan dan komponen penahan beban. Dengan cara ini, kecepatan dan pertahanan kapal perang dapat dikatakan berlipat ganda. Dalam perbandingan kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Hengyu memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan dan pertahanan. Jika ini bukan masalahnya, tidak perlu bertarung. Sejak setahun terakhir, karena pencapaian luar biasa dari Legiun Besar, Sun Meiren menggantikan Zhu Hengyu dan mengeluarkan bonus besar-besaran sesuai dengan aturan yang dirumuskan oleh Zhu Hengyu. Di antara banyak pulau di kerajaan Hengyu, sudah ada 3.000 yang telah ditutup rapat. Pangkat berdasarkan kemampuan militer masing-masing. Mereka yang memiliki prestasi militer tinggi dapat memilih salah satu pulau di kerajaan Hengyu sebagai stasiun prioritas. Segala sesuatu di pulau ini berada di bawah yurisdiksi pihak lain. Meskipun kepemilikan pulau-pulau ini selalu secara pribadi dimiliki oleh Zhu Hengyu, hak penggunaan telah ditransfer ke Legiun Utama. Selain itu, semua pendapatan di pulau itu milik semua Legiun Utama. Satu-satunya hal yang perlu diubah adalah pajak. Menurut aturan yang tercantum oleh Zhu Hengyu, 30% dari pendapatan di pulau itu, sebagai pajak perlu diserahkan kepada Zhu Hengyu untuk perencanaan dan pengaturan keseluruhan. 30% dari pendapatan di pulau itu, sebagai biaya Legiun, digunakan untuk mempertahankan pengembangan Legiun. 30% dari pendapatan di pulau itu digunakan sebagai dana konstruksi untuk membangun kota, mengembangkan industri, pertanian, peternakan. 10% terakhir dari pendapatan akan digunakan sebagai bonus untuk memberi hadiah kepada prajurit yang berperforma baik dalam pertempuran.
Mengenai distribusi Zhu Hengyu, legiun besar tidak bisa tidak senang. Dengan tempat tinggal mereka sendiri, mereka dapat berkembang sendiri. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Zhu Hengyu, setiap pulau adalah negara di suatu negara. Legiun memiliki hak mutlak untuk pengembangan pulau. Bahkan Zhu Hengyu tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam opsi pengembangan dan model pengembangan masing-masing pulau. Selama itu tidak melanggar etika dan moral, cinta dapat berkembang seiring berkembangnya. Oleh karena itu, 3.000 pulau telah meledak karena vitalitas. Untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk pengembangan pulau, 3.000 legiun mengirim satu-satunya kapal perang di bawah komando mereka dan bergegas ke pulau-pulau besar domba iblis untuk mengumpulkan bakat. Tidak peduli apa bakat Anda. Selama ada keterampilan, mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan negara pulau mereka. Setelah beberapa pertimbangan, 3.000 pulau domba iblis dibagi oleh 3.000 legiun. Setiap legiun ditugaskan ke sebuah kepulauan. Semua bakat di kepulauan ini diizinkan untuk memilih dan memilih mereka. Legiun lain tidak diizinkan menjangkau area tempat legiun lain ditugaskan. Dalam menghadapi perekrutan 3.000 legiun, orang-orang yang hanya bisa bersembunyi di rumah mereka dan menunggu untuk mati tidak bisa ditolak toh. Lebih dari 10.000 kapal perang klan iblis telah berkumpul di garis depan. Pertempuran pamungkas antara klan iblis dan klan iblis akan segera dimulai. Setelah perang dimulai, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka, warga sipil klan iblis, pasti akan dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa jika Anda terus tinggal, Anda hanya bisa menunggu kematian. Hanya dengan dipilih oleh armada Hengyu, melalui seleksi, mereka akan dapat melarikan diri dari kelahiran dan mendapatkan kualifikasi untuk terus hidup. Karena itu, tidak ada talenta yang telah menerima undangan ditolak. Siapa yang ingin mati untuk hidup? Sepanjang tahun, 3.000 resimen mengirim 3.000 resimen, ditempatkan di berbagai pulau, dan merekrut dengan segenap kekuatan mereka. Di dalam 3.000 kepulauan klan domba iblis, para elit dari semua lapisan masyarakat berkumpul di kerajaan Hengyu, 3.000 pulau. Selama 10 juta tahun terakhir, pengembangan 3.000 pulau klan domba iblis telah menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu pengalaman, atau kemampuan dan bakat, tidak ada masalah. Selama 1 tahun penuh, 3.000 legiun hampir memusnahkan para elit dari semua lapisan masyarakat dalam 3.000 pulau ras setan. Lebih dari 3.000 kapal perang tidak cukup, sehingga mereka langsung meminjam lebih dari 6.000 kapal kargo dan kapal penumpang dari klan iblis untuk membantu mengangkutnya. Di sisi lain, untuk membuat kerajaan Hengyu tumbuh lebih kuat, klan iblis juga responsif, tanpa penundaan. Klan iblis benar-benar ketakutan sekarang. Puluhan ribu kapal perang klan iblis ditempatkan di sana. Jika kerajaan Hengyu tidak bisa menghentikannya, mereka bisa langsung bergegas ke ranah klan iblis. Jika ada puluhan ribu kapal perang monster, segerombolan lebah bergegas ke ranah lembu iblis, tetapi lembu iblis tidak memiliki kapal perang untuk dilawan. Dengan sedikit pemikiran, Anda dapat menilai hasilnya. Klan domba iblis, berapa banyak yang bisa bertarung melawan klan iblis? Namun, dengan imbalan klan sapi setan, selain dikelilingi dan dihancurkan satu demi satu, benar-benar mustahil untuk memikirkan kemungkinan lain. Meskipun dalam proses pengepungan dan penindasan, kehilangan klan iblis pasti sangat besar, tetapi yang paling tidak takut pada klan iblis adalah pengorbanan dan konsumsi. Meskipun tingkat tinggi klan iblis tidak akan mengakuinya, pada kenyataannya, alasan terbesar bagi klan iblis untuk bertarung di semua sisi adalah untuk mengkonsumsi populasi klan iblis yang kelebihan penduduk melalui perang untuk menjaga perkembangan sehat klan iblis. Oleh karena itu, dapat membunuh beberapa tentara lebih sering tidak baik untuk ras iblis, tetapi jelas tidak terlalu buruk. Yaosu tidak akan dengan sengaja mengirim tentara Yaosu mati, tetapi tidak akan pernah terlalu peduli tentang kehidupan dan kematian tentara Yaosu. Bagaimanapun, klan iblis memiliki pasukan cadangan yang sangat besar, mereka tidak peduli. Meskipun klan iblis adalah tanah besar dengan sumber daya yang kaya dan sejumlah besar anak-anak, tetapi dengan kekuatan komunitas klan iblis, mereka ingin bertarung melawan klan iblis, tetapi mereka masih berpikir terlalu banyak. Populasi klan iblis adalah 10 juta kali lipat dari klan iblis. Puluhan juta di sini tidak berlebihan. Ada lebih dari 3.000 klan setan hanya klan perang. Lebih dari 3.000 suku perang, hanya mengambil satu, dan populasi tidak kurang dari klan iblis. Adapun klan besar di antara mereka, hanya satu, dan populasinya puluhan kali lipat dari klan iblis. Dengan tidak adanya kekuatan laut, klan iblis bukanlah lawan dari klan iblis sama sekali. Setelah klan domba iblis dihancurkan, klan iblis tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, untuk menjaga kerajaan Hengyu sebagai satu-satunya bibit, klan iblis benar-benar memiliki apa yang mereka butuhkan. Lebih dari 3.000 pedang perang dari armada Hengyu, ditambah 5 atau 6.000 kapal kargo sementara dan kapal penumpang yang dipinjam dari klan iblis. Antara pengangkutan puluhan ribu kapal hanya dalam 1 tahun, populasi kerajaan Hengyu telah meningkat lebih dari 300 juta. Tetapi rata-rata, hanya ada 100.000 orang di setiap pulau dari 3.000 legiun. 100.000 orang ini semuanya adalah elit dari berbagai industri suku moyang. Tetapi saat ini, mereka hanya anggota paling umum di 3.000 pulau.
Mereka mungkin tidak pandai bertarung, tetapi mereka benar-benar mampu. Perlu disebutkan bahwa 300 juta elit yang baru direkrut bukan milik warga resmi Kerajaan Hengyu. Kerajaan Hengyu tidak bisa dimasuki siapapun. Orang-orang dari Kerajaan Hengyu masih hanya 30 juta. Meskipun dalam 3 tahun terakhir, banyak orang tewas dalam pertempuran. Tapi untungnya, 3.000 pasukan akan merekrut tentara sendiri untuk mengisi kekosongan. Dari awal hingga akhir, Kerajaan Hengyu hanya memiliki 30 juta orang. Zhu Hengyu juga hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perawatan 30 juta orang ini. Adapun personil yang direkrut sendiri, mereka milik mereka. Zhu Hengyu tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, dia juga tidak mau. Saat ini, populasi Kerajaan Hengyu telah mendekati tanda 1 miliar. Di antara mereka, populasi lebih dari 300 juta adalah keluarga 30 juta tentara armada Hengyu. 300 juta orang lainnya baru direkrut. Adapun populasi terakhir lebih dari 100 juta orang, mereka adalah penduduk asli Kepulauan Sanyang. Meskipun orang-orang ini tinggal di Kerajaan Hengyu, mereka tidak semua adalah orang-orang dari Kerajaan Hengyu. Mereka hanya berlindung di bawah sayap Zhu Hengyu, orang-orang dari balap domba setan. Zhu Hengyu hanya membangun sebuah kerajaan, dan dia sendiri hanya seorang iblis. Dia tidak memiliki cara untuk mengurus semua orang. Karena mereka bukan orang-orang dari Kerajaan Hengyu, Zhu Hengyu secara alami tidak perlu peduli dengan persepsi mereka. Bahkan jika semua orang memiliki pendapat, Zhu Hengyu tidak perlu repot tentang itu. Lagi pula, Anda bukan orang-orang dari kerajaan kami, mengapa saya harus peduli dengan pikiran dan pendapat Anda? Jika Anda pikir ini tidak baik, maka Anda pergi begitu saja. Yang sebaliknya adalah, karena Anda tinggal di sini, Anda harus mematuhi aturan dan peraturan di sini. Kita harus mematuhi peraturan di sini. Kalau tidak, jika Anda datang, kembali saja. Mendengarkan laporan Sun Meiren, Zhu Hengyu mengangguk dengan penuh semangat. Zhu Hengyu sangat puas dengan penanganan Sun Meiren. Yang lain tidak akan lupa bahwa dia tidak tahu, tetapi Zhu Hengyu tidak akan pernah melupakan bahwa orang-orang domba iblis memakzulkan dia dan mengantarnya ke tahta. Apakah Kaisar Iblis luar biasa? Zhu Hengyu benar-benar tidak jarang. Mulai sekarang, dia akan menjadi iblis. Setan hebat Hengyu adalah Zhu Hengyu. Adapun iblis, jika dia tertarik, dia dapat membagi beberapa pejabat berjasa dan menyebut mereka Kaisar Iblis. Bagaimanapun, aturan Mozu tidak mengatakan bahwa ini tidak diperbolehkan. Apalagi bagaimana jika itu tidak diperbolehkan. Sambil merenung, Sun Meiren sekali lagi berkata, selain itu, selain 300 juta elit dari berbagai industri, 3.000 pasukan juga memilih 300 juta tentara cadangan dari 3.000 pulau. Apa? Prajurit cadangan? Mendengar kata-kata Sun Meiren, Zhu Hengyu tiba-tiba membelalakan matanya. Ya, orang-orang itu terlalu rakus, dan tidak ada yang mau melepaskan. Selain elit dari semua lapisan masyarakat, mereka merekrut talenta muda suku domba iblis dengan potensi dan bakat untuk membentuk pasukan cadangan legiun besar. Sebanyak 300 juta resimen cadangan cukup untuk memastikan bahwa 3.000 resimen dapat bertarung untuk waktu yang lama. Bahkan jika kerusakan terjadi selama pertempuran, itu dapat dengan cepat diisi ulang tanpa diregangkan. Zhu Hengyu berkata, saya akan katakan, bagaimana mungkin puluhan ribu kapal hanya mengangkut beberapa orang sepanjang tahun. Puluhan ribu kapal dapat diangkut kembali ke populasi 1 atau 200 juta hanya dalam satu perjalanan pulang pergi. Dengan begitu banyak kapal, setidaknya 3 atau 4 perjalanan pulang pergi dapat dilakukan sepanjang tahun, bagaimana mungkin untuk mengangkut hanya 300 juta orang? Apalagi yang membuat Zhu Hengyu terdiam. Suku Moyang sekarang memiliki populasi sekitar 3,5 miliar. Dari sekitar 3,5 miliar orang, 1,2 miliar sudah tinggal di Kerajaan Hengyu. Meskipun Kerajaan Hengyu tidak menganggap mereka sebagai manusia, tidak ada keraguan bahwa mereka semua akan hidup untuk waktu yang lama, bahkan menetap secara permanen di Kerajaan Hengyu. Diam sejenak, Zhu Hengyu berkata, secara strategis, bagaimana Anda akan berurusan dengan invasi klan iblis yang akan datang? Untuk saat ini, kita tidak bisa memikirkan banyak hal, kita hanya bisa mengambil satu langkah dan melihat satu langkah. Sun Meiren melanjutkan, namun, di Legiun, ajukan proposal pertempuran, bersihkan penduduk di pulau-pulau depan, bersihkan tembok, dan gunakan ruang untuk waktu. Tidak ada keraguan bahwa ini sekarang adalah strategi dan taktik paling cemerlang yang dapat dihasilkan. Meskipun klan iblis telah mengumpulkan puluhan ribu kapal perang dan ratusan juta tentara, tetapi juga memakan banyak orang. Awalnya, klan iblis berjuang untuk membangkitkan perang. Setiap kali sebuah pulau ditangkap, sumber daya besar dapat diperoleh dari pulau itu untuk menambah konsumsi. Tetapi jika Anda mengikuti strategi ini dan mencapai dinding yang jelas, semuanya akan sangat berbeda. Bahkan jika pulau itu ditangkap, iblis tidak bisa mendapatkan persediaan apapun. Akibatnya, konsumsi harian klan iblis adalah angka astronomi, tetapi mereka tidak dapat dipasok tepat waktu. Selama mereka bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, klan iblis bisa runtuh tanpa perlawanan.
Sun Meiren berkata dengan sedih, masalahnya sekarang adalah kita tidak bisa mendukungnya sama sekali, dan kita tidak bisa bersikeras pada saat persediaan pasukan setan habis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.